Tahun 2024 akan menjadi tahun keempat bagi komunitas Katolik Gereja Santo Yosef Surian sebagai paroki. Ini bukan sekedar perjalanan perpindahan angka, bukan pula sekedar perjalanan untuk mengukur usia. Perjalanan ini adalah sebuah pendewasaan relasi. Pendewasaan relasi manusiawi kita satu sama lain, dan juga pendewasaan relasi kita dengan Dia yang ilahi. Kiranya menjadi sangat penting pertanyaan, apakah di akhir tahun 2023 ini kita mampu berucap bahwa relasi kita satu sama lain semakin erat dan mendalam. Bercermin dari relasi putra sulung dalam kisah anak yang hilang, kita tahu bahwa tinggal serumah dengan Bapa ternyata tidak dengan sendirinya membuat sang anak menjadi satu hati dengan bapaknya. Yang dibutuhkan ternyata bukan sekedar tinggal satu atap, melainkan hidup dalam satu semangat. Bukan sekedar tinggal satu rumah, tetapi hidup dalam satu arah. Bercermin pula dari kisah Marta dan Maria, kita tahu bahwa tanpa relasi yang mendalam, maka prestasi tidak akan pernah bertahan. Yang tercipta adalah justru inkonsistensi. Tanpa relasi yang mendalam, maka prestasi bisa saja hanya sekedar basa-basi dan ajang cari muka. Dan tentu saja kita perlu mencerna dalam-dalam pernyataan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tidak pernah akan ada relasi cinta yang sungguh kuat dan mendalam jika tanpa didasari oleh keberanian untuk hangus dan terbakar. Hanya orang yang memiliki cintalah yang akan terpanggil untuk rela hangus dan terbakar. Hidup perlu dibaca secara spiritual. Dari fase 1 ke fase hidup selanjutnya, seluruhnya bermuatan rangkaian cerita Allah yang menyertai. Kisah Allah yang menyejarah. Demikian pula halnya dengan kisah-kisah kita sebagai paroki. Kisah-kisah kita sebagai paroki yang mengakhiri tahun ketiganya dan hendak mengawali tahun keempatnya, sejatinya bermuatan kisah kasih Allah, kisah Allah yang beserta kita, beserta umat paroki Santo Yosef Surian. 3 tahun ini bukanlah sebuah proses singkat. Immanuel, Allah beserta kita, tidak dimaksudkan agar kita melompati proses dan bersuka hati secara instan. Justru Immanuel, Allah beserta kita, dimaksudkan agar kita semakin menjejakkan kaki kita bersama Allah. Dengan begitu, kita semakin termotivasi, sebab kita tidak berjalan sendiri. Kita menemukan bahwa perjalanan panjang kita, semua peluh dan keluh kita, sebenarnya merupakan perjalanan dalam bingkai proses bersama Sang Ilahi. Dalam 3 tahun perjalanan sebagai paroki, kita bisa menemukan dengan sangat jelas jejak-jejak penyertaan Allah. Justru dalam keringkihan, justru dalam kerapuhan kita, justru dalam kekurangan dan kemiskinan kita semakin jernih dan kuat dalam menangkap tanda penyertaan Allah pada kita. Karenanya, mari kita tidak meremehkan dan menganggap rendah penderitaan dan kekurangan, sebab kondisi-kondisi itu justru menjernihkan kita untuk memandang Allah. Keterlibatan begitu banyak orang yang mendukung karya kerajaan Allah di paroki Santo Yosef Surian merupakan kado terindah yang tidak harus ditunggu di setiap akhir tahun. Kita menerimanya di sepanjang tahun-tahun perjalanan paroki. Karenanya tidaklah berlebihan
ketika kita mengucapkan terima kasih yang teramat dalam atas kebaikan-kebaikan Allah yang dipancarkan melalui orang-orang yang berbaik hati, yang peduli pada karya misi gereja, yang mau berbagi berkat. Dalam panorama kasih ilahi itulah, mari kita mensyukuri berbagai capaian yang dapat kita lihat hingga di penghujung tahun 2023 ini. Sebagaimana kerinduan kita di awal terbentuknya paroki, Surian harus menjadi salah satu tempat tujuan dan bukan sekedar tempat persinggahan. Kini mulai terasakan dengan diresmikannya sebuah taman doa Maria, sebuah taman sederhana untuk berwisata rohani. Taman doa Maria adalah sebuah persembahan iman umat Katolik Paroki Surian dan seluruh pemerhati misi gereja Katolik. Begitu banyak orang terlibat dalam pekerjaan ini, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Bahkan pendanaannya disokong mulai dari persembahan seorang pembantu rumah tangga di Jakarta sampai pemilik perusahaan ternama. Bahkan secara sangat menakjubkan, patung Pieta yang ditahtakan di taman ini adalah persembahan dari seorang ibu yang ternyata mengidap penyakit tumor, yang meninggal dunia beberapa hari sebelum patung Pieta ini dikirim ke Surian. Dengan hadirnya taman rohani ini, sepanjang tahun 2023, banyak umat mulai berdatangan untuk mengunjungi Surian, untuk menjadikan Surian sebagai tempat tujuan. Berbagai kegiatan, mulai dari rekoleksi, camping rohani, jalan salib, atau bahkan sekedar untuk bersuah foto. Surian kini tidak hanya menjadi hamparan bak permadani angkasa, tetapi perlahan berubah menjadi bak permadani harapan. Seiring dengan itu, kita juga turut menjadi saksi bagi perkembangan-perkembangan lain di paroki kita dari segi pembangunan. Akhirnya kita memiliki bangunan khusus untuk sekretariat paroki yang terpisah dengan bangunan pastoran, tempat pastor dan bruder tinggal. Di sekretariat paroki ini, umat beriman mendapat pelayanan administrasi dengan lebih kondusif, mulai dari pelayanan surat menyurat, pelayanan kanonik bagi calon nikah, ruang arsip, gudang, dan juga ruang konsultasi. Selain hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di pusat paroki maupun di stasi-stasi, Paroki Santo Yosef Surian dalam 3 tahun terakhir ini juga memberi perhatian besar bagi pertumbuh kembangan katekese dan liturgi dalam diri umat, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Di setiap hari Jumat di sore hari diadakan kelas iman Katolik 60 menit atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah KIK 60. Kegiatan ini bertempat di pendopo paroki dan dihadiri lebih dari 50 anak setiap Jumat sore. Dalam KIK 60, setiap anak Katolik mulai dari kelas 4 SD sampai dengan SMA dibimbing untuk mengenal iman Katolik secara baik dan benar, mulai dari mengerti apa makna tanda salib, mengapa orang Katolik tidak wajib untuk disunat, sampai memahami hal-hal yang terkait dengan syahadat iman rasuli. Kegiatan KIK 60 ini berangkat dari keprihatinan minimnya pendampingan iman Katolik secara formal di sekolah-sekolah negeri yang ada. Selain menyasar hal-hal akademis tentang iman Katolik, kegiatan ini juga dimaksudkan agar anak-anak Katolik semakin akrab dengan imannya, terbiasa dengan pastor parokinya, serta semakin akrab dengan gerejanya. Selain itu, untuk umat beriman yang dianggap cukup dewasa, setiap tahun bagi mereka diselenggarakan 2 kali rekoleksi umat dengan tema-tema yang konkret, misalnya
memahami perilaku iman Katolik, memahami duka cita Maria, mengenal gerakan zaman baru, dan lain sebagainya. Dalam hal liturgi, Paroki Santo Yosef Surian secara berkala memberikan pembekalan-pembekalan menyangkut liturgi, baik dalam pertemuan terbatas kepada tim liturgi paroki, kepada kelompok koster dan seksi liturgi separoki, maupun kepada putra-putri altar yang kerap didampingi oleh Bruder Willy Lenggari MSC, maupun dalam kelompok besar saat perayaan Ekaristi berlangsung di gereja, baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi. Bersamaan dengan itu, di sepanjang tahun-tahun yang lalu, perhatian juga diarahkan kepada pengembangan seni budaya tradisional. Paroki Santo Yosef Surian kerap mengemas kegiatan-kegiatan kebersamaan dalam balutan budaya dan seni, mulai dari busana, pertunjukan, sampai pada tradisi-tradisi penyambutan tamu dan aneka peresmian. Perhatian pada aspek tradisi dan budaya ini dimaksudkan agar umat Katolik tidak lupa dengan kebudayaan Nusantara mereka. Selain bertumbuh dalam iman Katolik yang merupakan sumber dan puncak hidup, tetapi kehidupan juga bisa diberi nutrisi yang didapat dari kearifan-kearifan lokal, dan tentu saja yang diyakini akan menunjang pertumbuh kembangan iman Katolik. Sebagai paroki, kita patut berterima kasih kepada Bruder Willy Lenggari MSC yang memberi kontribusi besar bagi bertumbuhnya kesadaran adat istiadat di Paroki Santo Yosef Surian. Lebih luas dari hal ini, bahkan di penghujung tahun 2023, Paroki Surian seakan memetik hasilnya. Pada ulang tahun ke-58 Kabupaten Tabalong, Paroki Surian dipercaya untuk menampilkan pertunjukan budaya di pendopo kabupaten, mewakili Kecamatan Haruai dan Desa Surian. Sebuah penghargaan yang luar biasa, sekaligus afirmasi tidak langsung dari pemerintah kecamatan dan kabupaten kepada Gereja Katolik. Persahabatan dan keakraban antar pemeluk agama juga berkembang baik di paroki ini. Relasi umat beriman Katolik dengan pemeluk agama lain terjalin dengan sangat indah. Anak-anak dan orang dewasa bergaul tanpa harus saling melukai. Semangat gotong royong dan silaturahmi terjalin dengan indah. Bahkan dalam konser Natal anak-anak yang diselenggarakan pada Rabu 27 Desember tahun ini, anak-anak Muslim mempersembahkan tarian untuk menyemarakkan acara di pelataran depan Gereja Katolik. Semoga cita-cita ilahi dapat sungguh tumbuh dan berkembang di tanah paroki Santo Yosef Surian. Semoga banyak orang semakin sadar untuk semakin beragama, untuk semakin beriman, dan untuk semakin mencintai kemanusiaan. Di luar dari capaian-capaian yang ada, baik jika secara jujur dan terbuka, Paroki Santo Yosef Surian menyadari dan melihat beberapa kenyataan yang masih perlu dibenahi bersama. Keterlibatan aktif dalam berliturgi perlu ditingkatkan. Tidak sedikit umat beriman yang menghadiri perayaan Ekaristi di lingkungan atau komunitasnya bukan karena Kristus, tetapi sekedar karena undangan keluarga. Hal ini terlihat sangat jelas bahwa banyak umat yang lebih memilih hadir dalam Ekaristi di komunitas saat misa arwah dibanding hadir dalam Ekaristi mingguan di gereja. Umat beriman perlu menyadari bahwa panggilan misa atau Ekaristi adalah panggilan untuk bersatu dengan Kristus. Tidak ada kehidupan tanpa menyatu dalam Ekaristi. Kita bisa menjadi parasit dalam kehidupan ketika kita menolak untuk masuk dalam misteri hidup dan kematian Kristus dalam Ekaristi. Selain itu, masih kerap dijumpai umat beriman menuju ke gereja tanpa membawa perlengkapan ibadahnya berupa buku nyanyian Mada Bakti,
banyak umat masih beranggapan bahwa aktivitas beribadah itu pekerjaan imam dan kelompok kor, sedangkan umat yang lain sekedar mengikuti secara pasif. Dalam hal inilah Paroki Santo Yosef Surian masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, yakni memberi katekese dan kesadaran dalam diri setiap umatnya bahwa beribadah tanpa bermadah bukanlah sebuah tindakan bakti pada Allah. Artinya, tidak ada kebaktian tanpa bermadah dan memuji. Itulah sebabnya penting untuk membawa madah bakti atau buku nyanyian, agar dengan bermadah maka kebaktian kita menjadi ibadah. Akhirnya, sebagai pernyataan akhir dalam catatan ini, baiklah kita lebih berani menjalani hidup secara lebih realistis, mensyukuri apa yang telah terberi, sembari tetap menunaikan misi dan tanggung jawab yang terberi. Marilah kita juga berani menatap masa depan, sekalipun gambarannya masih samar-samar, bahkan gelap. Marilah berani untuk teguh seperti para gembala, yang berani menyatakan kembali kata-kata malaikat tentang bayi Yesus di palungan, sekalipun mereka yang mendengarnya heran dan mungkin juga ragu-ragu. Keberanian untuk melihat harapan besar di balik sosok bayi mungil yang tidak berdaya dan seolah hidup tanpa masa depan. Kita perlu memiliki keberanian untuk melihat yang ilahi di balik sosok bayi yang sangat manusiawi. Sebagai paroki, kita harus sungguh meyakini bahwa karya besar Allah tidak dibatasi oleh realitas. Kalau Allah bisa mengubah wajah dunia dan memulainya dari sebuah kandang hewan, mengapa tidak jika Allah mengubah wajah gerejanya dan memulainya dari Surian?